Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah tentang struktur teks tanggapan kritis. Selanjutnya akan Ibu sampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.8 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Bisa tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan, siswa mampu menelaah struktur teks tanggapan. Ya, sebelum pada struktur teks tanggapan kritis, Ibu akan ingatkan kalian kembali tentang pengertian teks tanggapan kritis ya. Teks tanggapan kritis merupakan teks yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk menanggapi suatu permasalahan yang dihadapi secara kritis dan Baiklah, kita mulai pembahasan tentang struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan ini ada 3. Yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Selanjutnya, mari kita perhatikan penjelasan dari ketiga struktur teks tanggapan. Struktur yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang pernyataan atau gambaran umum yang dipaparkan oleh penulis mengenai konflik yang ada dalam teks. Yang kedua yaitu deskripsi. Berisi tentang penjabaran informasi atau pernyataan yang dapat mendukung maupun melemahkan suatu pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, berisi mengenai penekanan ulang suatu pendapat terhadap informasi atau data yang sudah diolah dalam deskripsi. Baik, akan lebih jelasnya lagi kalau kita melihat dengan teks contoh teksnya ya. Contoh teks tanggapan kritis di sini dengan judul tempat sampah pada mobil. Bagian yang pertama evaluasi, yaitu pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tak sedikit, yakni Rp250.000. Ya, kalau kita perhatikan dari teks evaluasi tadi, di situ berisi tentang konflik ya. Konfliknya atau permasalahannya yaitu aturan yang diberikan oleh pemerintah dan juga sanksinya. Yang kedua, ini berisi deskripsi. Isinya aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi, mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, kalau kalian perhatikan di sini adalah pernyataan atau pendapat yang sifatnya mendukung. Deskripsi yang kedua, selain itu penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukannya karena terpaksa atau takut terkena denda, akan tetapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melaksanakan aturan tersebut. Struktur yang ketiga, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi mengenai penekanan ulang suatu pendapat terhadap informasi atau data yang sudah diolah dalam deskripsi. Ya, penjelasan tentang struktur teks tanggapan beserta contohnya sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian ya. Dan Ibu akan tutup kegiatan ini dengan sebuah pantun, yaitu burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit